Baik, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat malam juga untuk Bang As selaku bintang tamu kita ya, atau narasumber kita pada malam hari ini, Bang As. Ya, malam. Dan juga selamat malam untuk teman-teman super yang sudah join. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita bertemu dalam acara kita kali ini, yaitu webinar sharing session with alumni season 3 dengan tema Get to know about quality assurance. Baiklah, untuk tidak memperlama, mari kita buka acara ini, yaitu yang sedang berlangsung. Saya Dwi Faradibah selaku MC dan teman saya Muhammad Azari selaku MC. Kemudian acara selanjutnya yaitu doa bersama yang dilakukan oleh teman kita Anwar Mutakin. Kepada Anwar Mutakin dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Dwi Faradibah. Sebelumnya suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai berdoa, marilah sama-sama kita menundukkan kepala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah berikan kelancaran acara kita pada malam yang berbahagia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una indaka ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran acara kami pada malam berbahagia ini, Allah. Permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Jangan jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Anwar Mutakin dengan doanya yang sangat dalam ya maknanya. Oke, lanjut ke acara inti, acara yang dah ditunggu-tunggu oleh
53 serta ya yang join ke Zoom. Acara Banyak ya ini Bang? banyak Bang, 53 orang Bang. Satu angkatan tergolong dikit lah. Oh, satu angkatan ya. Iya, Bang. Alhamdulillah rame lah kayaknya. Oke, langsung aja penyampaian materi dari bintang tamu utama kita, Bang As. Kepada Bang As, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bang. Langsung materi nih. Langsung materi atau mau sambut-sambutan dulu? Perkenalan Perkenalan dulu ya Bang. Lagi draw gitu nggak ada Obrolan lagi hangat. draw, gue atau apa gitu? Nggak ada ya? Perkenalan dulu kalau bisa Bang. Perkenalan Perkenalan dulu. dulu, Bang. Iya Bang, karena kami Bang. pengen tahu lebih dalam gitu Bang mengenai Abang. Tahu sebetulnya kalian. Tapi oke lah. Perkenalkan, nama aku Asdaniel Tambunan. Saat ini kerja di, sebetulnya di poster itu salah ya, ditulisnya First Media. Aslinya itu bukan kantorku, cuman itu brand dari kantorku. Sebetulnya aku itu kantor di namanya PT Infrasolusi Indonesia, cuman ditempatkan di bagian kantornya itu di PT Linknet. Jadi ibaratnya Linknet sama First Media ini punya satu bos, kayak bisa dibilang kayak outsourcing gitulah, tapi bukan outsourcing, lebih ke grouping gitu. Terus sekarang ini aku posisi sebagai Junior Quality Assurance, baru masih sekitar jalan 3 bulan lah. Selama ini kan lulusnya 2021 tuh, 2000 sampai menuju ke 2002 bulan 10, nganggur lah tuh ceritanya kan, setahun. Ada siap-siap lah kalian ya. Tuh seperti itu kan, cari kerja apa segala macam, bosan juga gitu, ikut-ikut bootcamp, ikut beberapa bootcamp juga, ada sekitar 3 bootcamp yang ikuti selama nganggur 1 tahun itu, yang durasinya kira-kira ada yang 1 bulan, 2 bulan, sama yang 4 bulan. Mungkin sekianlah pengenalan pribadinya gitu. Baik Bang, sebelumnya biar kita lebih kenal lagi, sebaiknya kami panggil Abang apa ya Bang? Apa Abang As, Bang Daniel, atau Abang siapa Bang? Biar lebih akrab gitu. Bebas lah, bagusnya gimana? Bapak Daniel. Oh, Pak pula siapa yang jawabin woi? Jadi gimana Bang? Bang As aja lah. Baik Bang As, boleh. Jadi ngapain kita sekarang nih? Biasa Bang, obrolan pria-pria dewasa ya Bang. Oh, tanya lah biar ku jawab. Apa? Tanya lah biar ku jawab. Apa mau kau tanya? Oke, langsung pertanyaan atau Oh, materi aja dulu ya. materi Iya, dulu, Bang. biar bisa Harus ada materi bahan dulu. obrolan kita Bang. Oke. Oke, aku share screen bentar ya. Di disable host pula ini. Sebentar ya. Udah Bang. Masih sama. Bisa dicek lagi Bang. Oke. Bentar ya. Udah nampak belum? Oh, udah Bang. Udah nggak sabar nih dengerin. Bisa buang-buang waktu kalian ini. Oke, sesuai tema ya, get to know about quality assurance. Sini aku bakal jelasin dikit-dikit lah apa yang udah ku tahu dan yang udah baru ku jalani sejauh ini tentang quality assurance. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa itu quality assurance. Quality assurance itu dikenal juga sebagai, biasanya dipanggil QA, itu merupakan pengujian ataupun proses testing terhadap suatu produk, sistem atau aplikasi untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga menghasilkan sistem yang terjamin kualitasnya. Jadi orang-orang yang melakukan proses tersebut itu disebut sebagai QA engineer. Hasil pengujian dari QA engineer itu berupa alur sistem serta masukan aplikasi yang diuji.
akan didokumentasikan dalam sebuah laporan quality assurance. Jadi kerja QA ini normalnya yang diketahui secara umum itu ya testing, lihat bug ada tonggaknya bug, terus nantinya bakal kalau sudah aman bakal di launching ataupun di commit ke prod gitu. Selanjutnya apa aja sih kayak kriteria kemampuan QA? Pertama itu analisa dan pengujian fungsional. Maksudnya ini di sini kayak misalnya nih kita mau melakukan pengujian fungsional, kita mempunyai suatu website di mana website itu anggap kayak punya 5 modul lah, agak punya 5 modul kayak login, logout, beranda, kontak kayak gitu. Nah, kalau dimaksud dari pengujian fungsional ini ibaratnya untuk melakukan suatu login, kita memasukkan username sama password, klik login, button login, dia landing kemana, navigate ke halaman login ke beranda kah atau gimana, menyesuaikan kayak gitu. Fungsi-fungsi dari tiap button kita lihat sudah sesuai atau belum. Kedua, perbaikan proses. Maksudnya di sini jika kayak kondisi yang pertama tadi kita melakukan login tapi dia mengarah ke tempat yang lain, nah itulah di sini kita melakukan kayak perbaikan proses, kayak kita buat suatu dokumen kayak test case gitu namanya, skenario, terus kita lempar ke developer. Yang ketiga itu pengujian keamanan. Maksudnya keamanan di sini itu contohnya login aja semua ya. Login di sini itu kayak ibaratnya kita masukin username sama password. Keamanannya itu di mana? Kayak ibaratnya normalnya nih, kita melakukan proses login di website biasanya itu kan ada tuh yang kayak karakter untuk password, huruf besar, simbol atau segala macam gitu. Jadi di sini kita uji bisa nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Soalnya kan yang ku tahu ya kayak ibaratnya misal nih kita masukin username sama password, terus passwordnya ini kan kita kebanyakan pengen cepat. Jadi kayak ibaratnya kita buat cuman spasi aja, spasi karakter gitu. Bisa nggak login atau enggak? Cuman sebetulnya itu untuk keamanannya riskan ya. Karena yang ku tahu hacker-hacker lebih kayak mudah aja ngebobol kalau kondisi passwordnya kayak gitu. Makanya banyak dibuat kualifikasi lah untuk ke login kayak gini yang membutuhkan data. Selanjutnya keempat, pengujian performa. Performa ini lebih ke kuat atau enggaknya efektivitas dari website yang kita buat. Contoh, misal kayak akhir-akhir semester gini lah di PCR, kita nunggu-nunggu nilai, jadi otomatis banyak yang buka siap PCR. Jadi pengujian performa ini dilihatnya tuh kayak dalam rentang waktu sekian, banyak user yang login ke suatu aplikasi yang sama, itu aplikasinya sanggup atau gimana, atau responnya down kah atau lari ke 404 atau 500 kayak gitu. Jadi kita harus ngetes seberapa kekebalan dari website yang telah kita buat itu. Yang terakhir ini UAT, ini QA ini membuat suatu dokumentasi di mana nanti dokumentasinya ini kita dengan berbarengan user apakah sudah sesuai dengan kualifikasi awal dari usernya tersebut. Jadi yang pada proses UAT ini kita kayak melakukan testing langsung di hadapan usernya. Terus usernya udah oke belum sama aplikasi yang udah lolos dari verifikasi kita ini. Kalau ibaratnya user masih nganggapnya ada yang kurang, balik lagi nanti itu ke developer untuk dilakukan pembuatan sesuai yang dipengen dari user tersebut. Itu selanjutnya yaitu positif dan negatif testing. Jadi di QA ini ada yang namanya positif dan negatif testing. Apa itu positif dan negatif testing?
kalau positive testing itu ibaratnya login lagi ya. Kita memasukkan ini yang positif, kita memasukkan username dan password. Kan harapannya kita masukin ini yang valid ya, yang betul-betul ada sesuai pada database. Kita masukin, dia login atau enggak. Harapannya kan pasti karena kita masukin data yang betul-betul, pasti harapannya bakal bisa login. Sedangkan yang untuk negatif ini kita kan sebagai QA harus nerka-nerka juga user ataupun customer, kita bilang ya. Ini kan banyak aja gitu yang pengennya, kebanyakan pemikirannya berbeda dari yang lain kayak gitu. Misal kayak username-nya dibuat kayak berapa ratus karakter gitu, ataupun password dibuat cuman kosong aja, langsung tekan button login, bisa atau enggak. Jadi di sini kita ngetes nih, bisa enggak aplikasi kita itu jebol, maksudnya kayak bisa melewati proses login dengan melakukan inputan yang invalid. Tapi kalau pada proses negatif testing ini harapannya itu ya bakal error, muncul kayak error message gitu, biar menandakan kita login itu dengan cara yang nggak benar dan data yang kita masukin itu tidak sesuai sama yang ada di database. Selanjutnya itu proses testing. Proses testing itu sekarang ada dua, ada yang manual dengan ada yang automation. Yang manual ini ibaratnya itu kita nggak membutuhkan tanpa bantuan software testing, yaitu kalau manual ini kita buat sendiri, kayak ibaratnya di Excel atau di Google Sheet, kayak alur-alur prosesnya dalam melakukan suatu login. Misal yang pertama kita open link titik sekian, kedua masukin username, ketiga masukin password, keempat tekan button login. Nah, misal itu untuk proses melakukan suatu login ya dengan valid atau valid data kita buat itu di Excel atau di Google Sheet. Sedangkan kalau automation testing ini kita itu membutuhkan bantuan dari software testing. Software testing ini sekarang udah banyak, kayak ada namanya Katalon, Selenium IDE, ada yang Selenium WebDriver, itu untuk website, ada yang juga untuk mobile itu kayak Appium. Jadi tergantung dari perusahaannya, kita diarahkan kemana, lebih ke website, ke mobile, atau kemana gitu. Terus kalau untuk automation ini, kita kayak melakukan pembuatan, ada yang kalau Selenium WebDriver, itu ada yang melakukan script, tapi bedanya tingkatan script yang kita buat sama kayak developer itu, script yang untuk QA ini, kita bisa membuat satu script untuk banyak skenario, sedangkan kalau developer kan ibaratnya membangun dari awal, beda-beda gitu. Itu bedanya antara scriptnya. Terus kelebihan dan kekurangan, kalau manual ini sampai kapanpun nggak bakal apa ya, walaupun dibilang testing dengan jenis yang kuno karena dari dulu masih dipakai, tapi sampai kapanpun yang manual ini nggak bakal bisa terlepas. Jadi kalau QA itu pasti harus manual dilakukan yang pertama, baru ke automation kalaupun perusahaan itu sanggup ataupun memang ada menerima kerjaan lah gitu yang untuk automation testing. Terus untuk automation ini bedanya ketimbang yang manual, kalau automation testing ini kita bisa melakukan kayak memanggil data yang kita panggil sebelumnya, inisialisasi ibaratnya gitu. Jadi kita lebih gampang. Sedangkan kalau manual ini kita harus ketik-ketik lagi apa segala macam. Sedangkan automation memang lama di satu, kalau untuk membuat satu tes skenario, lama untuk membuat satu, tapi cepat untuk membuat 100. Kayak gitu intinya. Selanjutnya, tahapan QA proses. Wah, agak hancur nih. Yang pertama itu plan. Yang plan ini itu developer atau perusahaan itu melakukan rencana untuk menetapkan tujuan.
agar produk yang dihasilkan nantinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, proses do itu ini pengembangan dan pengujian. Di sini kita melakukan kayak proses perubahan dalam development. Yang ketiga, cek sesuai dengan namanya, kayak udah jelas gini kan, ngecek. Kita lihat prosesnya, perlukah ada modifikasi atau gimana, udah amankah atau gimana. Kalaupun udah lewat ibaratnya aman-aman aja, nggak ada bugs sampai di tahap ini, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu yang cek. Yang ini itu kita kayak melakukan tindakan apa yang diperlukan untuk meningkatkan proses lah. Selanjutnya itu alur kerja. Ini sebetulnya nggak cuma untuk QA ya, ini lebih ke proses pembuatan suatu aplikasi dari yang awal ya. Di sini tuh kita ada terbagi dari beberapa tim. Soalnya QA ini nggak bisa sendiri ya. QA harus butuh developer, butuh PM ataupun dan juga user. Jadi di sini alurnya itu kita punya customer atau user, dia pengen nih membuat suatu aplikasi, misal e-commerce gitu, yang butuh kayak check out dan fitur-fitur lainnya. Bicara-bicara nih sama product manager nih, user pengennya kayak gini. Product manager juga saling bicara lah, karena untuk teknikalnya product manager lebih, biasanya nih product manager lebih tahu ketimbang user. User cuman ibaratnya aku pengen yang kayak gini, yang penting bisa melakukan pembelian dan segala macam. Cuman dalamannya untuk coding-codingannya kayak gitu user nggak terlalu paham. Biasanya product manager ini yang jelasin ke user pengennya gimana. Kalau ibaratnya kita melakukan ini, efeknya bakal kayak gini. Jadi orang ini saling diskusi lah untuk sampai menemukan suatu kesepakatan lah, win to win. Terus nanti kalau udah kelar sama-sama oke, lanjutlah ke tahap user produk PM ini ngelempar ke developer, programmer. Di sini programmer membuat aplikasi yang sesuai dengan apa yang udah direncanakan di awal tadi, antar PM dengan user, kesepakatan di awal tadi kan. Setelah dari situ, programmer ini kalau udah kelar dirasa programmer ini, programmer melempar lagi ke QA. QA di sini melakukan testing terhadap aplikasi yang udah dibuat developer tadi. Udah sesuai atau belum? Ada enggak bug yang kita lihat? Di sini juga QA nggak cuma lihat bug ya, tapi QA juga bisa kayak ngasih saran. Ibaratnya kayak warna tampilannya gitu kayaknya kurang bagus, bisa nggak diubah? Tapi patokannya ini bukan di programmer mau atau enggaknya, tapi di product manajernya. Kalau dirasa kayak product manager itu ini kurang menguntungkan sih, ibaratnya user juga setuju-setuju aja sama apa yang udah dibuat kayak gini. Kalau usernya nggak ada keluhan, biasanya nggak di ACC. Beda cerita kalau kita menemukan bug yang betul-betul kritikal, baru pun kita lempar ke PM-nya, baru PM-nya bakal lempar ke programmernya. Ini tuh kayak suatu siklus lah, di lempar-lemparan sampai aplikasi itu betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan dari user di awalnya tadi. Oke, mungkin sekian dari presentasiku, lebih dan kurang ucapkan terima kasih. Baik, menambah ilmu sekali presentasi yang telah Bang tampilkan tadi. Baik, kita berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi, Bang. Oh, boleh. Boleh. Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan akan kami tanyakan. Yang pertanyaan pertama, jadi awal mulanya gimana sih Bang Abang bisa terjun ke dunia QA? Nah, tentu kami sebagai mahasiswa yang mau lulus nih tahun ini, jadi kami pasti mencari-cari apa kemungkinan yang akan kami lakukan ke depannya. Mungkin kami juga akan menjelaskan pekerjaan Abang.
awal mula kenapa pengen jadi QA gitu ya. Iya Bang. Kan sebelumnya aku udah bilang nih, aku itu 1 tahun nih nganggur. Kami kemarin itu wisuda 30, aku baru kerja itu tanggal 24 di tahun yang beda. Betul-betul anggap 1 tahun lah. Jadi selama nganggur ini, aku itu kayak ngikut-ngikut bootcamp lah. Lumayan pikirku kan, buang-buang waktu gabut gitu. Pertama itu kayak aku ngambil karena di kampus juga kita belajarin dari awal itu Java, jadi aku ngambil coba Java developer. Itu 2 bootcamp aku ambil untuk Java developer yang Spring Boot. Cuman aku kayak ngerasa kok susah kali kayak gitu. Aku kayak nggak sanggup lah, pikirku kayak gitu kan. Ya kali aku bisa ngoding-ngoding kayak gini. Soalnya dari pas zaman-zaman kuliah juga kena gendong aja terus kan. Jadi ini betul-betul cari pilihan lain lagi tuh, searching apa ibaratnya kayak aku tahu aku kayak gimana kan, programmer biasa aja, multimedia biasa aja, jaringan hancur kayak gitu. Jadi aku cari apa itu kerjaan yang bisa lah ada ngodingnya, nggak apa-apa lah gitu kan, tapi tingkatannya di bawah developer kayak gitu. Jadi aku coba-coba cari, ternyata itu ada kayak QA namanya. QA ini kayak ya kita tahu sebetulnya QA ini nggak gampang sih, apa dari bilang ya, santai, banyak waktu apanya santainya. Kalau di tempatku ya nggak tahu tempat lain, tapi di tempatku sejauh ini yang aku tengok itu santai kali lah pokoknya. Ini juga yang khusus automation ya, automation buat script, developer juga buat ngoding gitu kan. Cuman kayak yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau developer itu ya dia membangun dari awal, kayak susah gitu ibaratnya. Kalau untuk aku, kayak kita itu tiap website pasti bakal beda ibaratnya codingan-codingannya. Sedangkan beda kalau kayak untuk QA ini scriptnya untuk automationnya. Kita cukup membuat satu script, selebihnya kita tinggal edit-edit aja, modifikasi. Ya, namanya anak IT ya pasti bakal gampang lah kalau untuk modif gitu. Udah biasa lah kita kayak gitu. Jadi aku coba cari gitu bootcamp apa yang untuk ke QA ini. Dapatlah satu bootcamp, ikutin sekitar 4 bulan. Sebelum bootcampnya kelar 4 bulan, udah sambil itu 1 bulan sebelum bootcampnya kelar, mulai lempar-lempar CV gitu kan. Belum kelar 1 minggu sebelum kelar bootcampnya, keterima di tempat yang sekarang. Jadi langsung ambil aja gitu. Mungkin itu aja. Oh, gitu Bang. Oh, tadi Abang bilang Abang masih jadi apa Bang? Abang posisi junior apa? Berarti ada kayak tingkatannya gitu berarti Abang. Tingkatannya apa aja Bang? Banyak tingkatannya nih. Yang kayak kita tahu junior ini kan tanpa pengalaman ya, first grade kan. 1-2 tahun anggaplah kayak junior, bisa nanti jadi ke middle, baru nanti ke senior di 5 tahunnya. Setelah dari senior ini masih ada lagi tingkatannya, kayak ibaratnya lead QA atau head QA, ada yang kayak gitu kan, atasannya lagi. Ada di atas lead-nya itu ada lagi atasan-atasan lain, banyaklah bawahan masih kita nih. Itu pakai apa juga Bang? Kalau mau naik-naik tingkat gitu Bang, kayak ujian atau apa gitu? Atau sesuai tahun kita ya, udah 2 tahun langsung naik, udah jadi menengah? Nggak sesuai tahun sih sebetulnya. Aku punya kawan juga kan, dia memang nggak QA nih, tapi dia itu cukup dalam 1 tahun dia itu udah bisa jadi kayak middle gitu dianggap. Tapi ya namanya kita kerja ya, biasanya kan kayak kita tahu awal-awal kita kerja itu pasti lompat-lompat. Ke sini setahun, ke sana setahun, kayak gitu. Kalau kita nggak kayak gitu, bakal susah untuk perkembangan untuk dalam karir kita. Jadi nggak harus dalam waktu 5 tahun kita baru bisa jadi lead, nggak juga kayak gitu. Ada yang 4 tahun udah bisa jadi lead, tergantung orangnya juga dan tergantung perusahaannya, dia butuh atau enggak. Oke Bang. Oke, lanjut. Salah, ada yang lagi Sel? Ada nih banyak nih pertanyaan Bang. Kemudian Bang, selama Abang jadi QA nih masih tahap junior. Nah, suka duka yang Abang alami selama ini gimana ya Bang? Suka duka. Iya Bang. Walaupun baru berjalan 3 bulan, kurang lebih 3 bulan ya tadi kalau nggak salah Bang.
kalau dibilang suka duka ya, sejauh ini yang kurasakan ya, aku belum ngerasa ada dukanya gitu. Soalnya di tempatku kayak betul-betul santai. Jadi ada nih kan kayak perusahaan yang betul-betul dia mencari karyawan yang nggak membutuhkan, dia memang udah punya basic tanpa perlu belajar lagi gitu. Sedangkan di tempatku ini kemarin pas interview gitu, kan aku bootcamp ini kan nge-script nih pakai Java. Cuman yang dibutuhkan perusahaan ini, dia itu butuhnya yang pakai C#. Ya, tapi dia kayak ngasih kesempatan untuk kita belajar, udah nggak apa-apa, datang aja ke sini. Dikasih waktu untuk belajar kayak gitu. Makanya ya tergolong nggak ada dukanya gitu rasaku. Soalnya di sana juga tiap hari tidur, nggak ada kerjaan lah rasaku. Memang tiap hari buka YouTube, tapi cuman muter-muter musik, nonton anime, nggak ada. Betul-betul santai. Ada kerjaan, dikerjakan ya kayak gitu. Jadi sejauh ini Bang, dari cerita Bang tadi ya Bang banyak ya kayak nonton YouTube dan sebagainya, itu berapa banyak sih proyek yang telah Abang lakukan testing atau Abang uji seperti itu Bang? Kalau proyek yang kupegang ada 5 ya, ada 5 proyek, terus internal itu ada 6 tier. Maksudnya di sini aku kan sebetulnya testing nih. Cuman kayak ditambah kayak lebih ke tingkatan selanjutnya, aku melakukan suatu testing kayak anggap tadi fungsional sama ada dia namanya API. Aku lakukan testing itu pakai toolsnya Demeter atau mungkin kalian taunya kayak biasa Postman gitu kan, hampir sama tuh fungsinya. Terus dari itu aku buat ke tarik untuk menjadi suatu buat monitoring dari Grafana namanya. Terus itu yang internal ya, itu belum terhitung ke project. Cuman kalau project betul-betul dari aplikasi itu ada 5, cuman yang lebih banyaknya itu yang internal ketimbang project yang itu. Internal dan eksternal Bang, yang cukup banyak ya Bang, dalam waktu 3 bulan sudah dapat sebanyak itu Bang. Bang, sebentar ya Bang, soalnya sedang azan Bang. Oke. Baik Bang, kita lanjutkan lagi Bang, maaf sebelumnya tadi Bang. Oke. Selanjutnya Bang, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar, kolom chat, yaitu dari Saudara Ilham Arifin. Kalau QA itu ngoding nggak ya Bang, kira-kira Bang? QA ngoding atau enggak, tergantung yang tadi gue sebutin di awal, tergantung perusahaannya. Perusahaannya itu nge-implementasi enggak untuk automation. Kalau dia automation juga belum tentu dia ngoding. Ada dia kayak ibaratnya Selenium IDE itu, dia itu cuma sebatas extension. Andai kayak
mungkin kalian ini kan udah batch ketiga ya. Sebelum-sebelumnya pernah dengar kayak Katalon gitu kan. Itu dia juga bisa punya fitur klik aja. Jadi kita ibaratnya melakukan suatu proses kayak dia ngerekam terus mengulangi apa yang bakal kita buat tadinya, mengubahnya ke dalam bentuk bahasa, bisa berupa skrip ataupun bentuk tulisan-tulisan kayak proses-proses alurnya gitu. Tergantung perusahaannya lagi kita ngoding atau enggaknya. Oh, gitu ya, Bang. Oh, mana lagi nih, Bang. Kalau untuk peluang kerja di apa, Bang? Kayak bidang QA gini, Bang. Itu banyak, Bang. Sejauh ini yang ku tahu ya, kebanyakan perusahaan juga emang butuh sih. Kalau untuk IT segala macam, nggak cuma QA memang dibutuhkan. Namanya IT ya. Apalagi kita juga pengen beralih ke memang kayak IoT gitu segala macam. Memang di mana-mana IT dibutuhkan. Misalnya di satu PT loh, junior kayak yang junior QA-nya ada berapa gitu? Atau orang QA-nya ada berapa gitu? Oh, di tempatku. Ah ya, di tempat Abang contohnya. Kebetulan kalau di tempatku ini QA itu baru ada jalan 2 tahun. Jadi betul-betul masih baru ya. Makanya di tempatku ini kami masih makanya yang manual. Walaupun di awal aku ngelamarnya yang automation, cuman perusahaannya belum sanggup implementasi kan. Terus kami itu di kantor itu QA cuman ada 4 ikut lead-nya. Itu pun bapak lah semua, mama kayak gitu. Aku lah rasa gue paling muda di situ. Ini banyak fans Abang menyapa nih, Bang, di kolom komentar. Ada Akun fake gitu. ada Oke, Bang. As Daniel fans. Malam Bang As, senang sekali bisa ketemu Bang As lagi walaupun online. Ini kayaknya Ini siapa ini ya? teman-teman. Siapa ini kayaknya. Oh iya, Bang apa? Bang Sena, keren mental Bang As. Komentar. Tahu pula. Oke, lanjut lagi, Sel. Ada lagi tanya lagi, Sel? Ini ada sekarang di kolom komentar juga banyak nih, Bang, yang tanya, Bang. Banyak yang pengen tahu lebih dalam lagi nih mengenai QA. Kemudian ada yang dari Bang Rehan Jopi itu mau nanya, Bang, di sana QA-nya full untuk aplikasi atau jaringan pun di QA juga, Bang? Nah, kalau iya, QA jaringannya gimana ya, Bang? Pertanyaan bagus sih, Bang. Berkelas, Bang. Wih, tolonglah kalau nanya itu jangan susah-susah. Bang Rehan Jopi. Apa ini ya? Di sana QA-nya full untuk aplikasi atau jaringannya pun di QA itu. Kalau jaringan itu gimana ya, Bang? Apa lah sih ya, ini susahnya. Di tempatku itu kita ada untuk aplikasi, yang untuk jaringan ini itu lebih ke DevOps sih, bukan ke bagian dari QA. Cuman aku tadi bilangnya kayak lari ke Grafana itu cuman kayak lebih nampilin apa hasil yang ku testing tadi dari Gmeter dalam bentuk Grafana. Lihat lebih mudah kalau ibaratnya website kita itu ada error atau enggak, cuma itu sebagai mantau kayak gitu. Tapi kalau untuk dalam jaringan belum ada. Oh, oke, Bang. Ada lagi nih, Bang, yang nanya, Bang. Bang dari Bang Fajri Mutakin. Perkenalkan Om. Oh, Bang panggilannya Om, Bang. Berubah-ubah ya, Bang? Aduh, banyak kali panggilan kayak. Bisa Bapak, Om, Saya dan Pak lain-lain ya. RT. Saya Pak RT. Izin untuk QA gimana ya di tempat Om sistemnya? Kayak praktik di lapangan alurnya gimana gitu. Oh, banyak nih, Bang. Banjir kolom komentar kita, Bang, sama pertanyaan, Bang. Bersemangat Dari sekali pertanyaan Bang semua Fajri orang. Mutakin loh, Bang. Mau nyusahin aja lo orang ini bertanya. Biar yang bawa itu nanya. Kayaknya orang-orang Janganlah abang kalian semua nih, Bang. Yang nanya, Bang. Ada dendam pribadi nih. Apa salah sama kalian? Gimana, Bang? Sistemnya kayak praktik di lapangan. Oh, gini. Dalam pembuatan, entah ya, ini maksudnya untuk supaya atau enggak. Cuman yang ku tangkap nih,
kalau di tempat kami itu kan kayak yang ku jelasin tadi itu kayak ada PM, user, developer, sama QA nih kan. Cuman di tempat kami itu nggak ada PM-nya. Jadi yang ada menempati posisi PM-nya itu namanya BA, Business Analyst. Jadi BA yang tektokan gitu sama user maunya gimana. Terus nanti beralih lagi, udah sesuai sama kesepakatan beralih ke developer. Setelah dari situ baru lari ke QA. Ada bak lagi lari ke PM ngasih lagi ke developer ngasih ke QA ngasih ke apa, kayak gitu lah. Mutar-mutar aja di situ sampai kelar. Panjang ya Bang alurnya. Panjang, cuman kalau kita ngerasa capek, udahlah, loloskan aja kayak gitu. Depan Jadi kerak lagi. nanti nggak jadi kesalahan kita gitu Bang, karena kita ngelolosin hal yang belum sepatutnya gitu Bang. Ya salah lah. Kan mau santai. Kayak mana kan? Kayak salah kalian ngundang aku jadi pembicara sebetulnya. Nggak ada hal-hal baik. Emang maksudnya pas juga tuh Bang, untuk ya gitu lah kan. Ada juga Bang. Bang Fadil Mutakin udah on cam karena selamat datang Bang. Oh, langsung oke. Yang gitu loh. Ya, makasih sebelumnya untuk Om As. Luar biasa sih, materinya banyak materi yang pernah saya tahu ya tentang QA. Jujur ini bagus banget gitu knowledge-nya ya untuk kita semua. Memang ya, Om kita tuh ya, masih butuh batasan gitu ya di tempat Om As, gimana role dalam QA-nya. Seharusnya kan bisa jadi ya developer terus baru nanti di QA. Itu memang kayak gitu ya Om? Kecil ya? Ada yang dengar jelas? Mohon maaf Bang, apa suara saya terlalu kecil kayak Bang. Oke. Ulang lagi Bang. Suara jelek nggak? Masih kecil Bang. Masih Bang bagus ya Bang. Jelas Om ya? Nah, mendingan sekarang lah. Oke gini Om As, ini bagus banget gitu bagi kami yang nggak tahu tentang QA, knowledge-nya luar biasa Om. Jujur ini bagus banget gitu ya, malam-malam kita dapat ilmu yang bagus untuk kita sebagai IT di QA ya. Gini Om, kan tadi Om bilang bolak-balik ya dari development. Iya deh nanti. Ya gitu maksudnya gimana di tempat Om, apakah memang tidak ada batasan ya? Kayak seharusnya tuh berhenti dulu di developer baru nanti lagi QA dulu, atau memang harus bolak-balik QA developer gitu? Dengar Om? Oh. Mic-nya ketinggalan di kantor nih Om. Jadi gini Pak RT. Pak RT. Lanjut Bang. Kalau tergantung perusahaannya ya, ada di sistemnya waterfall ataupun yang kayak agile scrum gitu. Bedanya kalau yang waterfall ini kan kita membuat suatu aplikasi nih, website anggap. Kalau yang untuk waterfall ini kita membuat dulu dari awal sampai akhir website itu sudah kelar, baru kita testing. Beda lagi sama agile sama scrum ini. Andai di dalam suatu aplikasi itu kita punya 5 fitur, dia mengerjakan ini yang dari hal yang paling penting. Misal yang pertama login dulu. Login dikerjakan, kalau udah kelar login ini dilempar ke QA. Kalau udah lolos baru lanjut lagi ke modul yang berikutnya kayak gitu. Tergantung metode sistem apa yang perusahaan kita gunakan gitu, Pak RT. Itu enggak sih maksudnya Pak RT? Oh, dipahami. Keren banget Om. Perlu dicoba nanti Om. Makasih masukannya. Oke, RT. Oke, baik Bang. Ini ada lagi Bang. Dari fans Bang As. Bang As. Banyak ya Bang. Kami mau jadi QA juga Bang. Orang dalam aman lah kan ya Bang. Berapa jatah adik kelas masuk itu Bang sebagai orang dalam? Minta 1 Bang. Aku aja nganggur setahun biar kalian tahu. Kalian rasakan dulu apa yang kurasakan. Ya kan, janganlah adik kelas yang nganggur juga Bang. Menjadi abang yang baik lah Bang. Ya Bang. Enggak pengen aku jadi orang baik. Oh, pertanyaan ringan nih Bang. Dari Bang Sena.
Abang suka main latu-latu bang? Aduh, Bang Sena bang ya, Bang Sena, Bang Sena, Bang Sena. aku lebih suka nontonnya ketimbang mainnya. Oh, iya. Main satisfying gitu. Ya Bang, berikutnya ada lagi pertanyaan nih. Banyak banget nih Bang. Dari Abdul Azam nih Bang. Portofolio QA yang bagus dan disukai perusahaan itu yang gimana ya Bang? Portofolio. Iya Bang. Kalau lebih ke bagian portofolio itu kan sebetulnya bagian dari HR ya untuk screeningnya kan. Cuman yang ku tahu sejauh ini ya nggak usah lah yang kayak polos-polos saja gitu, nggak usah terlalu bagus-bagus sekali untuk tampilan-tampilannya UI-nya, ngejreng segala macam kayak gitu. Sesuaikan ke bagian apa yang kita lamar. Kalau kita ngambil UI UX, oke lah kita buat portofolio dengan CV dan segala macam kayak gitu. Cuman kalau untuk portofolio kita mainnya di GitHub sih gitu. Mulai-mulai aja coba untuk buat di GitHub gitu, proyek-proyek apa aja yang telah kita buat. Soalnya untuk bagian dari GitHub ini, kan GitHub ini termasuk ke dalam manajemen tools namanya. Jadi di dalam perusahaan juga pasti bakal kepake. Kayak itu ibaratnya apa itu commit, pull request, apa lagi istilah-istilahnya itu. Developer lebih tahu kayak orang si Rehana. Harusnya ke dia kayak gitu. Cuman kalau untuk portofolio, apa-apa aja proyek yang kalian rasa kayak UTS, UAS, kayak gitu, masukin aja ke dalam kitab itu untuk nantinya bakal dikirim link kayak gitu untuk apa, biar lebih enak rekruternya. Oh gitu ya Bang. Walaupun kita sama-sama tahu ya Bang, kadang di perkuliahan pun kita proyek-proyek itu di-carry Bang. Itu nggak masalah ya Bang? Atau nggak ditanyain spesifik gitu Bang? Ya maklum lah Bang, kadang kita mengakui benda itu milik kita gitu Bang. Oh, itulah kalau dalam proses interview maksudnya ya. Iya Bang. Kalau dalam proses interview yang penting itu pede aja. Cuman jangan sampai kita kayak seakan-akan melebih-lebihkan kali, jangan kayak gitu. Kita bisa pede tapi jangan sampai ketahuan ketara kali lah. Namanya juga kalau bohong ya pasti ketara, ditanya yang lebih dalam ternyata kita nggak ngerti kan, bumerang takutnya gitu. Jadi apa adanya aja, apa pelajari, kasih tahu apa yang betul-betul kita lakukan. Oke. Ini pertanyaan dari fans lagi bang, dari komentar. Pertanyaan dari pengangguran. Halo Bang As. Abang rekom nggak Bang QA untuk apa bekerja di QA untuk kami gitu Bang? Untuk orang-orang yang pengen santai kayak aku, cocok kali lah kalian jadi QA rasaku. Siap Bang ya. Setahuku kerjaan si santai QA. Santai, buka YouTube, model buka YouTube, lamar lagi ya. Bisa lah Abang pengangguran, nggak jadi pengangguran lagi ya Bang. Akhirnya Abang pengangguran langsung dapat pencerahan ya Bang. Langsung. Ini Bang dari Bang Sikur, Infolocker Bang. Infolocker. Ya. Mungkin dari yang terdekat perusahaan Abang dulu Bang, ada Infolocker atau enggak? Kebetulan ada sih untuk QA, posisi QA butuh satu orang gitu. Jadi satu orang ya, berarti Bang Sikur atau Bang pengangguran cepat malah ya. Orang itu nampaknya aja gitu Bang pengangguran namanya. Aslinya Anda bekerja Bang ya. gitu. Bang ada banyak Bang. Oke saya lanjut saya. Ada pertanyaan lagi saya. Teman-teman Bang As yang pengen bertanya lagi Bang di komen Bang. Ini Bang ada. Kalian langkah ini. Gimana Bang? Ada nih ya, kalian langkai pula kawan sekelas ini ya. Si Kafitra nih nanya. Banjir kali ini Bang, sorry Bang, maaf Bang. Saking antusiasnya Bang, kami susah kelihatannya Bang. Iya, nge-spam aja lah, siapa lah pengagum fans ini. Tanya lihat kayaknya. Boleh minta. Yang mana Bang yang kelang Bang? Mana tadi ya? Iya banyak kali kena spam orang ini ya. Ini lebih enak QA automation atau manual, kata si Rahmita gitu kan. Oh iya. Aduh maaf Kak. Marahi orang ini, Mit. Maaf Kak, teman saya hari nggak membacanya Kak. Bisa pula dilangkai kan. Ya Bang, menurut Abang lebih enak QA automation atau manual? Lebih enak karena aku orangnya pengen santai, aku lebih suka yang manual. Karena kalau yang automation ini kan kayak yang aku bilang tadi sebelumnya nih ya,
manual ini nggak bakal bisa dilepaskan. Jadi QA ini harus tetap mengerjakan yang manual dan ngerangkup juga yang automation. Jadi kalau memang di perusahaan kita bisanya cuma manual ya, dan kita juga orangnya pengen santai ya, yang manual aja pengennya gitu. Oh, gitu. Jadi kayak jauh beda kali ya Bang? Dari santai sama nggak santai. Apa yang automation sama manual tuh Bang? Bukan sebetulnya nggak jauh beda sih, cuman kan tergantung kita udah masuk nih dalam suatu perusahaan. Kita tahu aplikasi-aplikasi apa aja yang ada di perusahaan itu. Dan yang ku tengok sekarang aplikasi kami itu kayak kompleks sekali lagi tuh, gue bilang ya. Apalagi QA juga baru mulai 1 tahun, belum ada yang bisa automation ibaratnya kan. Otomatis beralih ke aku kan nanti kerjaan kan. Janganlah, bagus manual aja gitu. Oke Bang. Ini makasih Bang As dari Kak Rahmita. Bang Pengangguran juga membalas Bang. Terima kasih Bang As sarannya. Kayaknya dapat pencerahan. Emang obrolan kita daging semua isinya Bang. Ya. Full daging. Keluar dari Zoom nih. Membual ini sebetulnya. Keluar dari Zoom nih diabetes kita semua Bang. Darah tinggi. Aduh. Daging semua deh Bang. Aduh, kolesterol ya. Info yang masuk ke rekening Astagfirullahaladzim. Wow. Ini Ini ya Bang, sensitif nih. spill Bang. Ya, tergantung narasumber aja. Aduh. Nomor jahat ya kamu. Jahat Nggak nih bisa Bang, ya, ada Bang. butakin banget. Tuh kita ban lagi Bang sama-sama Bang. Ya. Setuju sih. Siapa Anwar Mutakin ini? Yang baca doa Bang. Aduh. Rekening-rekening pula kan. Ini Bang dari Bang Pens Bang As. Bang As, saya mau nanya lebih lanjut Bang. Ini Bang, untuk adik-adik kelas, adik-adik gemes yang lain yang pengen nanya lebih lanjut, minta IG-nya Bang. Aduh, kan. Iji Bang. Ini kan jadi enak aku kan. Nah, langsung aja Bang dipin di kolom komentar bisa juga Bang. Info sedekah Bang As. Sedekah ini beda nih maksudnya. Aslinya aku menderita masih mau minta sedekah pula kau. Wah, ini ada yang Kapan nikah nih? lebih Jangan sakit tuh dikatakan yang kayak gitu ya. Bang Penting Pengangguran. itu. IG-nya tadi lu Bang. Gitu. Anak-anak, tapi awas gak kalian follow ya. Ya Bang. Ya nambah lah 1 atau 2 gitu Bang. Temenan Bisa abang-bang. jadi ke situ. Ya teman-teman ini ya, nama IG abang di follow. Awas kalau nggak Jangan kalian lupa. follow ya. 56 Oh. orang berarti harus 2 lah. 8 gitu yang follow balik. Bang As. Ini Ini pertanyaan penting nih Bang. Bang As, foto di posternya kenapa hadap ke belakang Bang? Apa Bang pengen jadi orang misterius gitu Bang? Biar bukan pula kayak gitu. Kemarin kan di chat lah itu kan ceritanya. Cuman aku bilang, Bang, foto lah, buat PPT segala materi juga katanya kan. Males pula aku kan, aku santai mau santai kan. Ya aku bilang cari sendiri, aku bilang kayak gitu. Bisa nggak Bang jadi pemateri? Buatkan PPT ku bilang kayak gitu kan, tapi nggak dibuat pula kan. Mana lah di Siapa tuh Bang? Cuman udahlah apa gitu. Cuman ya itu kenapa posternya hadap ke belakang katanya di fotonya itu kan. Ya karena diambilnya dari IG. Oh. Tadi Bang Fajri Bang angkat tangan mau nanya sesuatu Bang. Yang mana nih? Bang As. Bukan dengan tangan itu. Tepuk tangan. Tangan. Tepuk tangan. Tangan tadi, tepuk tangan. Oh, sorry Bang. Kayak dari sini kan kecil ya Bang. Tepuk Kayak. tangan itu, tepuk tangan. Ya Bang. Kirain raise hand Bang. Ini ada lagi Bang pertanyaan dari Abang Pengangguran Bang. Abang Pengangguran sangat berkontribusi malam ini ya. Kemudian Bang Pengangguran bertanya, IPK Abang waktu kuliah berapa ya Bang? Kumlot kah Bang? Tunggu, aslinya siapa sih? Aslinya fans sama Pengangguran ini, kesal pun aku jadinya. Dari tadi orang ini aja nanya kan. Sebetulnya Fans ini untuk ke kalian bukan ke orang ini. Tapi pertanyaan masih nyambung kok Bang untuk orang-orang yang datang selebihnya Bang gitu. Tapi aku Kesel Bang. Sabar Bang. Kok kesel Bang aku nanya. Bang Pengangguran.
Ya kali orang-orang kayak gini dapat kumlot kan. Oh, Ini siapa pengangguran? Cerita dulu ya. oke bang, oke bang. Oh, Penasaran aku. host bisa cari siapa pengangguran ini sebenarnya, host. Iya, Has. Berikut form untuk kehadiran. Oh, apa nih? Oh, ini untuk teman-teman yang hadir, kalau belum absen silakan absen ya. Itu ada form untuk absen ya. Ini pertanyaan penting nih bang, satu bang, masuk bang. Kompen bang, kompen waktu kuliah berapa bang? Selama kuliah, ini gimana ya? Dihitung total kompen masih ini ada bang? Atau kompen terbanyak selama mendapat lah bang? Kompen terbanyak itu pun udah lupa. Gue rasa aku 20-an mungkin dah. Oh, itu termasuk Ah, sedikit. suruh ini ada nih namanya Arif Nur Rahman kan. Ya. Tengok tuh. Suruh aja dia nanda tangani, kelar tuh kompen itu. Apa kali manipulasi aja kan udah dibilang bisa manipulasi semua. Berarti partner in crime nih bang ya, bang Arif ini bang. Magang dulu abang magang di mana bang? Inilah juga yang buat aku sebetulnya agak lama apa kan cari kerja itu. Aku buat di apa kan di CV itu pengalaman magang. Aku ngambil magang ini kan multimedia animasi di dalam di Bandung gitu kan. Terus pas aku lamar kerjaan itu ada namanya fresh grade gitu kan. Sebisa mungkin apa aja yang datang ya kita ambil, jangan jual mahal kalau untuk di awal kan. Aku lamar ini segala macam, IT support lah, Java developer lah, apa segala macam gitu kan. Walaupun aku nggak sanggup, lamar aja gitu. Cuman tiap pada proses interview itu pasti ada pertanyaan. Kenapa ngambil yang ini? Kenapa nggak ngambil lanjutin yang multimedia aja? Soalnya PA juga animasi, apa namanya, magangnya juga animasi. Kenapa banting setir kayak gitulah. Makanya kalau kalian pengen cari kerja itu bagusnya sesuai sama PA magang kalian, kayak gitu aja lah bagusnya. Oh gitu. Makasih bang, penting kali ini bang. Ini ada 2 pertanyaan daging bang ya dari teman-teman kita bang di kolom komentar. Dari Chandra, bang kira-kira berapa lama untuk mengetes satu aplikasi? Apakah butuh 1 minggu atau 1 bulan bang? Itu tadi ya, kalau di tempat kami ini kami sudah mulai beralih lah ke sistem yang Scrum Agile gitu. Jadi dia per fitur gitu. Kita ngetes develop programmernya, membuat satu fitur aja, andai kayak menu checkout, fiturnya kan. Kalau udah kelar baru lempar ke kita, karena dia sistemnya cuma per fitur, jadi otomatis cepat. 1 minggu pun nggak sampai. Beberapa aja. Cuman ya pasti ada update kan, karena itu baru satu fitur nih. Masih ada fitur lainnya, lanjut lagi nanti kayak gitu. Kita nunggu developer lah pokoknya. Oh gitu bang. Oke, untuk saudara Rian Chandra gimana ya, jelas ya? Tuh dari Nazirman nih bang, model apa yang sering abang temui di dunia QA untuk pengujian kualitas software bang? Apa maksudnya? Model apa nih? Model pengujian bang sepertinya. Pengujian. Waduh, teori sekali. Belajar QA. Sekarang itu udah perusahaan itu udah lebih beralih ke Scrum Agile kayak gitu ya. Nggak ada, jarang lah pokoknya yang waterfall. Soalnya kalau kita tahu konsepnya nih, kalau kita lihat kan waterfall, kita membuat suatu aplikasi langsung jadi dulu, baru dites. Jadi misal lu dalam pembuatan satu aplikasi ini anggaplah 1 bulan, anggap ya 1 bulan dikerjakan oleh programmernya. Dalam 1 bulan waktu yang pada saat 1 bulan waktu programmer ini ngerjakan aplikasi, QA ngapain? Nggak ngapa-ngapain kan? Makan gaji buta itu namanya. Makanya perusahaan-perusahaan udah mulai beralih nih ke Scrum. Jadi kayak nggak ada waktu untuk
diam. Jadi kita berfitur, kita kerjakan satu dilempar ke kita, ya itu balik-balik langsung. Ketimbang satu kelar secara keseluruhan baru dilempar kayak gitu kan butuh waktu yang lebih lama. Oh, berarti udah beralih gitu ya, Bang? Mulai beralih. Mulai Masih beralih. Hmm. Oh, gitu. Jadi, Yuk, tuh teman-teman ada lagi yang bertanya? Obrolan kita nih berisi Bang, berisi kali itu malam ini. Pas lah. Atau ada pertanyaan kita lewati? Nggak ada ya? nggak ada sepertinya, Bang. Tapi ini ingin bertanya boleh, Bang? Jika dari Ki ini, Bang, ada nggak jenjang karir lebih lanjutnya lagi, Bang? Tahapan lebih lanjutnya bukan kayak junior, bukan gitu, Bang, tapi lebih spesifiknya gitu, Bang. Maksudnya spesifik ini gimana nih? Misalnya dari Ki itu bisa jadi software engineer atau gimana, jadinya kerjanya harus gimana gitu. Atau apa gitu. Sebetulnya kalau untuk ke jenjang karir ya, di perusahaan itu, apalagi kita yang anggaplah masih muda kan, kita itu dikasih kebebasan untuk belajar. Kalaupun perusahaan nggak gitu ngasih waktu belajar, ya dari kitanya sendiri. Kita lihat orang-orang yang muda berpengalaman lah di bidang-bidang yang lain, kita harus sosialisasi jangan cuma untuk dalam satu divisi kita, harus ke divisi-divisi yang lain juga. Jadi kalau ibaratnya kita main nih, kayak di tempatku itu ada berdekatan sama bagian developer, sama DevOps. Kita lihat bagian DevOps, kalau ibaratnya kita dan orang DevOps-nya itu kenal lah ibaratnya kita minta bantuan, mau diajar segala macam, ya urusan kita lah itu kayak mana caranya ngolah biar kita bisa dapat ilmu dari dia sebisa mungkin. Pokoknya cari ilmu aja lah dulu. Kalau untuk ke jenjang karir kayak yang tadi itu tergantung ke orangnya. Kita punya skill nggak? Kalau nggak punya ya QA aja pun nggak masalah. Soalnya untuk bagian QA juga cukup terjamin lah rasa gue ya. Kalau untuk jenjang karir karena masih tiap perusahaan butuh lah rasa gue kayak gitu. Jadi tergantung diri kita pribadi ya, Bang, gimana mau ke depannya. Mau pandai-pandai ngambil waktu gitu ya, Bang. Ya. Oke, abang pengangguran nih pengen diceritain nih Bang. Secara dirangkum ya Bang. Berat. Masa kuliah Bang. Suka duka masa kuliah. Atau sukanya semua Bang, atau dukanya ada juga. Susah kali pertanyaan kayak gini rasaku. Pertanyaan apa nih? Pertanyaan menjebak Bang. Nggak ada pula aku rasa duka kayak gitu kan. Ini dia. Emang suka ya semua isinya Bang? Yang suka aja, Bang. Yang suka apalah minum torpedo, apa lagi? Main batu. Kok tahu pula? Ini Bang, ada juga yang nanya Bang. Di kolom chat Bang. Soalnya dia nyambung semua Bang, kami buat Bang, kami susun Bang. Pancing-pancingannya ya Bang. Dari Bang Iqbal Gatra. Bang, performa Bang semenjak kerja ini Bang gimana batu ya Bang? Apakah menurun atau sudah tidak terbaca lagi batu-batu tuh? Yang mana nih? Siapa nih yang nanya itu? Iqbal Gatra Bang. Iqbal Gatra, mana ya? Yang apa tuh? 3 di bawah Bang. Iqbal Gatra Bang. Gatra kan singkatan. Garang tapi ramah. Performa ya Bang. Udah aduh. Bahas batu pula. Kapan-kapan kita Ki Ajo ya. Kita main lagi. Info aja Bang, Ajo sekarang udah pindah Bang. Kemana dia? Info penting tahu loh. Bang. Pindah Bang, tak ada lagi batu itu Bang. Aduh, udahlah cari lapak lain lah. Pak D sekarang Bang, Pak D. Nggak ada pula batu di situ. Apa tantangan selama kerja sebagai QA Bang? Tantangan untuk kita yang fresh grade gini kan, kita yang paling penting itu pertama sosialisasi ya. Kita harus bisa kenal lah gitu sama rekan antar tim maupun yang nggak setim. Terus apa tadi pertanyaannya? Apa tantangan sebagai QA Bang? Tantangannya itu ya kita nggak tahu apa-apa,
ruang lingkup dalam perusahaan, maksudnya ya nggak tahu apa-apa, gimana suasananya, nyaman atau enggaknya, gimana cara kita buat orang lain biar nyaman sama kita, itu yang pertama ya. Soalnya kalau di awal aja kita udah bertingkah, orang-orang udah nggak suka ya, ujung-ujungnya kita pun bakal nggak nyaman, kayak ibaratnya kok kayak lama kali ya jadi weekend, kayak gitu. Padahal pas udah weekend kok cepat kali, besok udah Senin kok udah kayak gitu. Itu orang-orang yang kayak belum apa lah, bisa dibilang kurang merasakan kurang nyaman lah, mungkin aku anggap gitu ya. Oke bang. Ini ada lagi bang. Wih, banyak sebenarnya pertanyaannya bang. Kita tanyakan semua nih bang. Dari Apapun itu. Daniel Ardinata 4 TIA. Apa saja yang harus dipersiapkan jika ingin menjadi QA engineering bang? Apa yang perlu dipersiapkan orang dalam? Orang dalam Mau satu. satu bang. Nggak bisa pula aku kan. Cukup orang dalam aja udah bisa tuh. Orang Nggak dalam ada ya. Untuk orang abang, dalam plus kemampuan. hoki udah. Orang dalam plus hoki. Oke. Atau dari tentang QA-nya bang, ada yang perlu khusus dipelajarin gitu? Setidaknya ada yang kita pelajarin gitu bang. Kalau kalian mau belajar itu ya yang automation sih. Automation bang ya. Yang automation pelajari, makin banyak tools yang kita tahu, makin besar daya tarik kita ke perusahaan tersebut kayak gitu. Oh iya. Itu ya untuk saudara Daniel Ardinata ya. Tuh dari Ibnu. Mana ya bang? Biasa dalam melakukan QA LBH sering menggunakan metode pengujian apa ya bang? Yang abang gunakan? Apa maksudnya bang? LBH? Lebih. Lebih. Iya. Oh, mau nanya bang, biasa dalam melakukan QA lebih sering menggunakan metode. Ini udah dijawab tadi ya. Pertanyaan dari Nazirman. Sama nggak sih bang? Tuh, Nggak nemu sih yang mana tuh. ada bang. G19 TI Ibnu Mutsda. Sebagai itu ya, Mau nanya bang apa? Mau nanya bang. apakah ada project manajernya bang atau QA konsultan di perusahaan di tempat QA konsultan pun nggak ada. Jadi di tempat kami itu kayak yang aku bilang tadi, urutannya itu kalau untuk yang di lantaiku itu head segala macam lah gitu kan, baru kayak QA, app support, developer, sama DevOps, itu aja. Yang di bawah kayak IT support kayak gitu. Kalau untuk kayak petinggi-petinggi project manager nggak ada gitu. Lari ke bisnis analis di tempat kami. Berarti yang ke klien tuh orang bisnis analis gitu. Betul. Ini Bang Bayu Daniel kayak seperti yang pertanyaan tentang selama kerja sebagai QA Bang, bukan suka duka Bang selama kerja di kantor. Tantangan selama kerja, aku nggak ngerasa ada tantangan. Oke, Mulus ya bang. mulus dan santai Bang ya. Bukannya mulus, memang aku aja yang suka memberikan diri kan. Dikasih kerjaan kabur aja, kabur kayak gitu. Menginspirasi bang. Tetaplah bertingkah. Oke Bang. Oke itu ya, quote semalam ini ya. Tetaplah bertingkah. Apakah Bang juga menggunakan orang dalam? Oh, Waduh, kalau aku punya orang dalam nggak mungkin nganggur setahun aku kan. itu ya untuk Daniel Dinata ya. Berarti Abang pakai apa nih Bang? Karena dua tadi Bang dari kata Bang. Orang dalam. Wah, hoki seumur hidup udah habis nih. Oke. Oke ya. Oh, ada lagi pertanyaan-pertanyaan untuk rekan-rekan 56 orang. 56 orang dikurang 3 host sama narasumber 53 orang lagi. Ya masih bisa ya 50 pertanyaan lagi kayaknya bang. Bisa nih Bang. Bebas, tanyalah. Ya, narasumber kita masih kuat nih sepertinya. Bang As, closing statement. Kalau ini janganlah ganti berat. Tiba kata-kata kayak gitu weh. Oh, nampaknya Bang As baru satu pertanyaan Bang, 50 lagi nih, 49 lagi nih Bang. Yang kayak gini Bang. Kayak gini nggak sanggup aku, betul. Susah lagi ini ketimbang betul-betul kerja kok. Oke.
Oke, mungkin langsung ke apa? Oke Bang, mungkin kita langsung. Ini mau dijawab Bang. Pertanyaan satu lagi Bang, dari Bang Bayu Daniel. Automation pernah test case apa aja Bang? Automation. Aku kalau untuk automation itu yang kupelajari itu selama bootcamp ya. Kalau untuk di kantor belum ada implementasi karena masih manual. Cuman kalau untuk selama bootcamp aku coba itu website demo pakai Catalan, pakai juga yang jadi Selenium WebDriver pakai framework Cucumber namanya, itu yang nge-script. Terus ada juga yang untuk mobile pakai Appium. Terus kalau untuk test case-nya ya itu kayak kita ini kan sebelum melakukan testing ya kita harus tahu dulu flow-nya dalam alurnya dalam suatu aplikasi itu. Fitur-fiturnya gunanya untuk apa aja gitu. Jangan langsung buat testing tanpa tahu alur pastinya aplikasi itu tujuannya untuk apa, proses penggunaan aplikasinya gimana, kayak gitu. Oke Bang. Mungkin ini lagi Bang. Penutup Bang, kata-kata motivasi untuk kami jalani Bisa jadi motivator, woi. Jangan kita lagi bukan gini Bang, kayak apa ya? Penutup lah Bang dari apa kita Bang? penutup Apa pesan abang untuk kami atau apa gitu kan? perusahaan untuk kalian yang calon-calon pengangguran ini kan. Aduh, lemas Bang. Kalian semester berapa? Jangan gitu doanya tujuh, Bang. 7 Berat, Bang. Semester 7. Oh, habiskanlah dulu waktu kalian 1 semester lagi. Soalnya nanti, setelah kelar nanti kalian kuliah itu masih ada beberapa semester lagi yang untuk lainnya kayak gitu. Jadi udah gak usah terlalu mikirkan kerja. Bisa mungkin bantu mama aja di kampung. Kayak gitu aja lah. Siram bunga. Apa-apa. Bisa halaman. Sangat memotivasi sekali ya Bang. Kasih makan ikan, kayak gitu. Kalau yang namanya kerja ya ada juga yang hoki-hokian, ada yang orang dalam, ada yang memang betul-betul ya namanya rezeki kayak gitulah ya. Kita nggak tahu, bisa aja kita nganggur sekian lama tapi sekali dapat yang langsung bagus kayak gitu kan. Iya bisa juga dong. Semoga lah kalian kayak gitu, nganggur 6 tahun tadi bilang kan baru dapat yang bagus. Yang 6 tahun juga, 6 tahunnya kayak 6 hari. Nganggur 6 hari atau apa itu? Seminggu gitu kan. Janganlah 6 hari. Apa yang nggak nganggur lah namanya 6 hari itu, liburan itu namanya. Traktir Bang. Wah, boleh nih Bang. Udah ramai kali mungkin ya. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya Bang ya. Untuk yang nanya di kolom komentar, mohon maaf apabila pertanyaan yang tidak ditanyain oleh narasumber kita Tidak terbaca. Oke. Untuk sesi selanjutnya mungkin foto bareng Bang, boleh Bang? Untuk rekan-rekan super lainnya ya, yang 54 orangnya bisa open kamera. Open camnya. Nah, Bang baca-baca komen Bang. Iya, kesal pula aku. Yuk untuk yang lain yang belum open cam. Tunggu teman-teman semua. Biar kita tahu juga deh Bang siapa Bang pengangguran, Bang Bang As. Itu gak tahu lah siapa ini orangnya. Tapi ada kemungkinan Bang, gak tahu orangnya Bang, siapa Bang? Itu pula yang belum tahu aku siapa. Penasaran pula. Superdol. Aku sendirinya kan. Kok nggak tahu sih? Atau Superdol ini mungkin clue-nya nih Bang. Superdol clue-nya Bang. Kita kasih lah dikit-dikit kan, tipis-tipis kan. Oke Bang, pengangguran boleh tipis-tipis sedikit Bang. Clue Bang, clue siapa dia? Bang Farhan. Oke, Bang Farhan nih Bang. Bang Farhan. Iya bisa jadi. Bang Adit.
Oh, si Farhan nih mungkin. Oke. Tengok kau besok saya. Atau kita Ditunggu buat Bang Farhan pembalasannya. jadi narasumber juga Bang, gimana Bang? Abang serang balik. Aku YSS Bang. Oke, udah hidup semua teman-teman kameranya. Oke, udahlah screenshot aja langsung. Ada Dapat tunggu senyumnya. foto nih. Kita tunggu foto. Tukang foto udah siap. Udah. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ganti gaya. Lagi ya. 1, 2, 3. Nah, Bang Arif. Abang As, lu senyum ini. Gimana lagi dibuat kan? Oke, sekarang karena temanya QA, tangannya bentuk QA Bang. Gimana Bang? Aduh. permintaan dari kameramen Bang. 3 kali lagi Bang. Oh, 3 kali Bang. 3 kali lagi Bang. Kita TA ini Bang punya simbol foto gitu Bang. Gini Bang. Senyum Bang As. Dari Bang Sena langsung. Boleh gini Bang. Senyum Semuanya, As. aduh. Hey. Itu nih Tantan senyum tuh, Bapak motivator. Senyum. Oh, Bang As nggak ada kata motivator ya Bang? Pesan Enggak ada. Enggak cocok aku jadi motivator. pesan. Saya itu. Iya. Baik Bang, kita mulai fotonya. 1, 2, 3. Apa itu? Begini Bang, ini Bang. Ini Bang logo TA Bang. Logo apa nih? Film. PIC Bang. Logo foto Bang. Nah, kita ulang. Susahnya. 1, 2, 3. Oke. Kameramennya pengen foto terus Bang, minta lagi Bang. Boleh Bang? Siapa ya kameramen kalian ini? Oh, sebenarnya kameramen kami si pengangguran tadi Bang. Oh, Ya, oke. budak. Nah, gimana Bang? Plot twist ya Bang? Plot twist. Gini kan? Twist tuh. Gini. Selanjutnya Bang, permintaan dari teman-teman sekarang gaya Oka Bang. Begini Bang. Gaya Oka Bang. Oh, kayak Oka. Oh iya. Oka memang baik kali gayanya Bang. Ada lah varian ini. Ini nanti kita ikutin semua gaya 50 orang ini Bang. Nanti udah ada 1 orang gaya masing-masing Bang. Mau pula lah kalian suruh-suruh satu orang. Baik Bang. Bodohnya pula aku kan. Aduh. Ganti-ganti lah. Ya Bang, ini Bang, satu gaya Oka Bang. Gaya Oka Bang. Pula. Satu. Banyak gaya nanti telat wisuda. Jangan dong Bang. 2, 3. Oke. Oke Bang. Gaya Wih, Bang As. As nurut Gaya deh. Bang. Biasa Gaya Gaya nama Bang As, As gaya dong Bang As. Bang. Atau Abang Gaya punya Bang gaya As. sendiri Bang? Aku Bin. Abang punya gaya sendiri Bang? Nggak ada. Nggak ada Yang ya. gaya Bang Bang. Masa gaya Oka. Gak usah malu-malu Bang. Iya, kayak kemarin. Iya, Bang, jangan malu-malu, Bang. Atau gaya Bang Sena boleh? Gaya Bang Sena. Gaya Bang Sena Bang. ada gaya. Bang nak banyak gaya dong. Banyak kali kayak si Sena nih. Ya maaf lah Bang motivator kan. Duh, Bang Kie. Oh, sorry. Gaya orang. Gimana tuh Bang? Gaya developer gimana tuh Bang? Gaya orang Talu. Orang Talu ada gaya Bang? Bang Pertamina. Ayo rekan-rekan semuanya. Lambang Pertamina gimana? Yang punya gaya silakan request. Satu lagi yuk, kita open. Gaya satu lagi untuk foto. Nggak bisa Orang selesai tercepat, Bang satu kalau orang nggak ada tercepat. gaya Bang. Udah lah, Bang As udah. Udah asam tuh, kayaknya udah asam. Ya, sudah asam sekali ya Bang. Udah asam sekali. Oke Bang. Tolonglah kerjasamanya. Oke, kita menghargai rekan-rekan kita semua yang Senyumlah asam-asam. sedikit As. Nggak, skip. Mungkin kita tutup lagi Bang ya. Terima kasih. Oke. Baik-baiknya untuk Bang As. Karena malam ini jadi narasumber kami. Obrolannya sungguh daging loh Bang, daging. Full. Daging. Untuk teman-teman yang lain sudah hadir juga, terima kasih ya udah hadir di sharing session kami.
Untuk selanjutnya saya lanjutkan ke Dwi Sela. Ya, terima kasih semuanya telah hadir di acara malam ini. Terima kasih juga kepada Bu Rika yang tidak bisa hadir karena beliau kita bisa bertemu dengan Bang As dan bisa lebih mengenal Bang As. Oke, berikutnya mungkin DM. ya jika ada pertanyaan lain ini masih banyak di kolom komentar, boleh langsung DM Bang As saja ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang As, ilmu As. bermanfaatnya Bang. Makasih Bang As. Makasih Bang. Info anime terbaru bermanfaatnya Makasih, saya Bang. pribadi ya Semoga Bang. ilmu Bang As bermanfaat. Langsung Info anime keluar terbaru Bang. Bang As. Langsung keluar ya Bang.